Anak-anak perjanjian, satu minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Allah merencanakan keselamatan bagi kita melalui satu orang, yaitu Abraham. Allah memanggil Abraham untuk hidup bergaul dengan Allah, dan Allah memberikan janji berkat kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi segala suku bangsa di muka bumi. Janji berkat itu adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Firman Tuhan berkata di Galatia pasal 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, kamu dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah keturunan Abraham di dalam Tuhan Yesus dan menerima janji berkat dari Allah untuk menjadi berkat bagi segala suku bangsa. Kalau begitu, apa yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak Allah untuk menjadi berkat bagi semua orang? Ada 5 cara, yaitu yang pertama, mengasihi. Yang kedua, mendoakan. Yang ketiga, memberi persembahan. Yang keempat, melayani. Dan yang kelima, menceritakan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama hidup mengasihi melalui cerita firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 42. Anak-anak perjanjian, apakah kamu pernah mempunyai perasaan kepada seseorang atau sekelompok orang yang berbeda dengan kita, sehingga timbul perasaan seperti tidak suka, tidak peduli, tidak mau bergaul, mau menjauhkan diri, ataupun saling membenci? Ternyata pada zaman Tuhan Yesus juga ada orang-orang yang menjauhkan diri satu dengan yang lain, sehingga terjadi permusuhan di antara mereka. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang Israel dan orang Samaria. Sebenarnya mereka berasal dari satu suku dan hidup dalam satu daerah, tetapi mereka saling menjauhkan diri satu dengan yang lain, sebab orang Israel menganggap bahwa orang Samaria sebagai orang berdosa, karena orang Samaria ini menikah dengan orang yang bukan Yahudi, yang menyembah berhala. Sehingga orang Israel sangat membenci dan memandang rendah orang Samaria, dan tidak mau bergaul sama sekali. Bahkan pada saat mereka mau pergi ke daerah Galilea, mereka tidak mau melewati daerah Samaria. Padahal melewati daerah Samaria jauh lebih dekat dengan daerah Galilea. Tetapi karena mereka tidak suka dengan orang Samaria, mereka memilih untuk melewati jarak yang lebih jauh untuk menuju ke Galilea. Pada saat itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya tinggal di Yudea untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Yudea, sehingga banyak orang yang percaya pada firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan mereka memberi diri dibaptis oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu itu orang-orang Farisi telah mendengar bahwa banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi tidak senang dan tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya
apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mendengar hal itu, maka Tuhan Yesus meninggalkan kota Yudea dan kembali lagi ke daerah Galilea. Tetapi Tuhan Yesus tidak menuruti kebiasaan orang Israel, melainkan Tuhan Yesus tetap melewati daerah Samaria. Karena Tuhan Yesus mau memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria juga. Maka tibalah Tuhan Yesus di kota Sikhar yang ada di daerah Samaria. Pada saat Yesus tiba di kota Sikhar, Yesus sangat letih, sehingga Tuhan Yesus duduk di pinggir sebuah sumur yang disebut Sumur Yakub, sekitar jam 12 siang. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air di sumur itu. Biasanya, kalau perempuan Samaria yang lain, mereka mengambil air bersama-sama dengan teman-teman yang lain pada waktu sejuk atau sore hari. Tetapi perempuan ini pergi mengambil air sendirian pada siang hari tanpa ada temannya, karena dia malu kepada orang-orang yang tahu kehidupannya, yang menganggap dia sebagai orang berdosa, karena perempuan Samaria ini hidup dengan laki-laki sebanyak 6 orang secara bergantian, sehingga dia dijauhi oleh semua orang. Walaupun perempuan ini dijauhi oleh semua orang, tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihinya. Ketika perempuan itu tiba di sumur, berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, "Tolong berikan aku air minum." Kata perempuan itu kepadanya, "Mengapa Anda seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Tuhan Yesus menjawab, "Ada air hidup, dan barang siapa yang minum air hidup tidak akan haus lagi, tetapi akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Air hidup menunjukkan kepada Yesus sebagai juru selamat manusia. Tetapi perempuan itu masih belum mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dan ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Tuhan Yesus dengan sabar berkata kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu." Kata perempuan itu, "Tuhan, sebenarnya aku tidak punya suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu juga." Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus tahu segalanya, termasuk kehidupan perempuan Samaria ini. Sehingga perempuan Samaria merasa kaget, heran, karena Tuhan Yesus tahu apa yang telah diperbuatnya. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah Anda seorang nabi? Kalau begitu, tolong kasih tahu kepadaku, di mana kami harus beribadah kepada Allah. Nenek moyang kami menyembah Allah di atas gunung ini, tapi orang-orang Israel berkata harus di Yerusalem saja." Yesus menjawab, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, tetapi penyembah-penyembah benar adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang,
yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dan percayalah perempuan Samaria itu kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus dan perempuan Samaria selesai bercakap-cakap, perempuan Samaria itu langsung meninggalkan sumur, lalu pergi ke kota untuk menceritakan kepada orang-orang yang ada di Samaria tentang apa yang dia lihat dan ia dengar. Ia berkata, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka orang-orang yang mendengar kesaksian perempuan itu, mereka pun datang kepada Yesus mendengar firman-Nya. Lalu mereka meminta kepada Tuhan Yesus supaya Yesus tinggal bersama dengan mereka. Tuhan Yesus pun tinggal bersama-sama dengan mereka selama 2 hari, sehingga lebih banyak orang yang menjadi percaya karena perkataan Tuhan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Yesuslah benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah cerita firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 42. Bacalah kembali dan dengarkanlah apa yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kamu. Setelah kamu mendengarkan dan membaca firman Tuhan ini, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Kamu dapat ceritakan kepada Tuhan Yesus dalam doamu, dan kamu boleh ceritakan kepada teman-temanmu. Pada saat Tante Yarni membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, merasa kagum kepada Tuhan Yesus yang mau bercakap-cakap kepada perempuan Samaria dan memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria. Tuhan Yesus berbeda dengan orang-orang Israel yang lain. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi dan tidak memandang perbedaan, tidak menghakimi, melainkan Tuhan Yesus menerima mereka apa adanya. Dan Tuhan Yesus rela tinggal bersama dengan orang-orang Samaria untuk memberitakan Injil sehingga mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Puji Tuhan! Tuhan Yesus juga datang mencari saya dan menyelamatkan saya melalui anak-anak Allah yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan yang taat pada perintahnya untuk memberitakan Injil kepada segala suku dan bangsa. Itu semua terjadi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Saya orang berdosa, saya bukan orang Israel. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi saya dan mau menyelamatkan saya. Oleh sebab itu, saya juga harus mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus mengasihi saya tanpa membeda-bedakan suku, agama, budaya, asal gereja, karakter, kesukaan. Tetapi saya menerima orang lain apa adanya, menghargai, mengampuni, peduli, bahkan kepada orang-orang yang membenci saya mau mengasihi mereka dan mau memberitakan Injil kepada mereka agar mereka dapat memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Saya juga senang melihat perempuan Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia menceritakan tentang Tuhan Yesus dan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tinggal di kota Samaria. Walaupun sebelumnya
orang-orang Samaria membencinya, menjauhi perempuan Samaria ini. Tetapi dengan hati yang sukacita dan bergembira, dia mau menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Sehingga banyak orang yang mendengar kesaksiannya itu dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Saya juga rindu seperti perempuan Samaria ini menceritakan Yesus kepada semua orang. Bagaimana dengan anak-anak perjanjian? Apakah kamu sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Dan apakah kamu mau mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus mengasihimu? Walaupun mereka berbeda dengan kamu, baik secara suku, bangsa, agama, budaya, karakter, dan kesukaan. Bagaimana sikap dan tindakan kita untuk mengasihi mereka? Yaitu membuka hati kepada mereka untuk berteman tanpa membeda-bedakan, mau mengenal, mau menerima apa adanya, mau mengampuni, dan peduli dengan mereka. Dan apa yang dapat kita lakukan agar mereka juga dapat beroleh keselamatan di dalam Yesus? Kita akan belajar minggu depan. Sekarang marilah kita berdoa berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan Yesus mengajarkan kami bagaimana kami sebagai anak-anak Allah harus mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus mengasihi kami tanpa membeda-bedakan. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami bisa menceritakan Injil-Mu kepada semua orang agar mereka bisa diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.